Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sering sekali dibahas, tapi sekaligus sering sekali kita lupakan. Yaitu tentang memaafkan atau bahasa Kristennya mengampuni. Saya memberikan tema seni melepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Kenapa disebut seni? Itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawalinya saya mengundang kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 13. Dan untuk menghormati firman Tuhan, mari saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri supaya nggak ngantuk, supaya semangat. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama, ayat Kolose 3 ayat 8 sampai 13. Oke, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang babar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Kalau kita disuruh memaafkan, apalagi orang yang sudah sangat menyakiti kita, biasanya apa respon kita Bapak Ibu? Enak aja, ya kan? Apalagi kalau orang tersebut sudah menyakiti atau melukai kita dengan sangat dalam, biasanya yang respon kita ketika kamu harus maafin dia, kamu harus ngampunin dia, respon kita adalah enak aja, enak dong di dia. Jadi suatu kali saya pernah berdebat sama seorang, bukan teman baik sih, tapi teman sekelas waktu SMA. Jadi saya posting di Instagram, di story, terus dia reply. Saya waktu itu posting tentang mengampuni, tentang udah lama banget lah ini. Terus tentang bahwa kenapa kita mengampuni dan sebagainya. Terus dia berdebat, enak aja kalau kita memaafkan orang tersebut, orang itu yang enak dong katanya. Kitanya enggak enak karena kita masih terluka, dianya udah santai-santai aja. Enak banget kalau kita main mengampuni aja, mau main memaafkan aja. Ada perasaan enggak terima ketika kita harus memaafkan atau mengampuni. Well, ya cukup saya berdebat, bukan berdebat gimana sih, enggak sampai berantem enggak, cuman saya jelasin dari apa yang maksud saya, dan dia juga menjelaskan maksud dia. Intinya tetap aja dia enggak mau. Karena apa? Menurut dia itu keenakan buat orang yang bersalah sama kita. Keenakan banget. Kalau bisa kita malah mengutuk-ngutuk orang tersebut. Bahkan kalau misalnya kita disuruh berdoa, kita nggak akan berdoa mengucapkan berkat buat orang yang menyakiti kita. Kita berdoa biar Tuhan, kalau dia masih berkeliaran di dunia ini, cepat-cepat aja angkat dia. Biar apa? Biar nggak usah lagi lihat muka dia. Seringkali kita seperti itu. Saya jadi teringat sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Dia adalah seorang wanita Kristen asal Belanda yang selama Perang Dunia Kedua, dia membantu melindungi orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Dan karena tindakannya, dia sama keluarganya itu ditangkap, dikirim ke kamp konsentrasi di Ravensbrück. Di sana, Corrie menyaksikan penderitaan yang sangat luar biasa, termasuk kematian kakaknya sendiri, yaitu Betsy. Dan setelah perang berakhir, Corrie melayani sebagai pembicara. Dia berbicara tentang kasih, tentang pengampunan Kristus, dan lain sebagainya. Tapi one day, satu hari, setelah dia memberikan khotbah, jadi dia berkhotbah di Jerman, seorang pria datang ke dia. Dan waktu pria ini datang kepada Corrie melihat dia dan kaget. Orang Medan bilang terkejut. Dia kaget kayak, karena dia mengenali pria ini, bukan mantannya, bukan. Pria ini adalah salah satu penjaga kamp konsentrasi yang sangat kejam di Ravensbrück waktu itu. Dan pria ini berkata,
bahwa dia telah bertobat, dia telah minta ampun atas semua dosa-dosanya, dan dia mengulurkan tangannya pada Kori. Kori merasa waktu itu, saudara bisa bayangkan ya, hatinya itu dipenuhi dengan konflik batin. Dia pas dia melihat tangan pria itu terulur, yang ada di dalam benaknya adalah kayak flashback apa yang terjadi pada saat dia ada di camp tersebut. Ada rasa sakit, ada kenangan yang begitu buruk dan itu terasa begitu nyata. Tapi di dalam hatinya dalam sekian detik itu dia berdoa, dia minta kekuatan dari Tuhan. Dan dengan iman akhirnya dia menjabat tangan pria tersebut. Dia berkata pada saat itu dia merasakan aliran kasih Allah yang melampaui luka hatinya. Dan dia benar-benar mampu mengampuni orang tersebut. Dan ini sangat menarik karena apa yang menggerakkan si Kori saat itu bukanlah apa kata orang ya nanti kalau saya nggak menjabat tangan pria ini. Padahal saya kan baru berkhotbah. Atau apa yang menggerakkan dia bukanlah wah saya harus menjabat tangannya supaya saya terlihat baik di depan semua orang. Tetapi apa yang menggerakkan Kori saat itu adalah aliran kasih Allah yang melampaui bahkan seluruh luka hatinya. Saya bisa bayangkan betapa sakitnya hati si Kori pada saat dia melihat karena itu adalah kenangan yang sangat buruk. Saudara, kalau kita ketemu mantan aja itu udah sedih ya kan? Ya kan? Iyalah. Oh enggak, itu saya aja mungkin. Dan proses mengampuni itu bukanlah mudah saudara-saudara. Karena pengampunan bukanlah berasal dari kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Dan melepaskan pengampunan itu ibarat sebuah seni. Karena nggak ada formula yang pasti. Nggak ada metode yang pasti. Kalau ada orang yang memerlukan mungkin 3 hari, 3 minggu, 3 bulan untuk mengampuni. Ada orang yang membutuhkan 3 tahun untuk mengampuni. Mungkin ada orang yang perlu pindah kota supaya nggak ketemu sama orang yang telah melukai. Tapi ada orang lain yang biasa-biasa aja atau bahkan udah lupa. Sehingga mudah sekali mengampuni. Nggak ada satu metode, nggak ada satu formula yang pasti. Tetapi ada alasan mengapa kita perlu mengampuni. Dan untuk itu kita akan melihat 2 alasan yang kita pelajari hari ini. 2 alasan, yang pertama adalah panggilan, yang kedua adalah dasar. Panggilan untuk mengampuni yang pertama. Ini akan kita lihat dari Kolose 3 ayat 8 sampai 13. Semuanya ayatnya, cuman 13-nya di bagian yang pertamanya aja. Well, tadi kita udah baca, kalau saudara punya Alkitab saudara bisa buka, saya akan membacanya sekali lagi supaya kita bisa memperhatikannya. Kolose 3 ayat 8 sampai 13. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sampai di situ dulu, karena bagian keduanya nanti. Nah, pengampunan adalah salah satu tindakan paling sulit tetapi juga paling penting yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Banyak dari kita pernah mengalami terluka, dilukai. Entah itu oleh sahabat, teman, bahkan oleh keluarga kita sendiri, oleh pasangan kita sendiri, dikecewakan, bahkan ada yang pernah mengalami dikhianati. Kita mungkin bahkan pernah mendengar kutipan yang menyatakan, memaafkan adalah berarti melupakan. To forgive is to forget. Well, kalau saya agak susah untuk melupakan karena saya sering mengingat, nanya aja sama Felicia, kalau saya suka ingat, benar-benar sering banget nginget-nginget yang lalu-lalu. Tapi bukan berarti ketika diingat itu jadi menyakitkan lagi. Kita adalah manusia yang benar-benar akan sulit melupakan apa yang menjadi kesalahan orang kepada kita. Apalagi jika kesalahan itu sangat menyakitkan dan luka yang ditimbulkan sangat membekas. Dalam situasi seperti itu, melepaskan pengampunan seringkali terasa mustahil, sangat enggak mungkin, karena sakitnya terlalu membekas.
Dan hari ini kita akan membahas bagaimana pengampunan yang sejati itu adalah dasar dari segala pemulihan relasi, pemulihan hubungan, dan bagaimana seni melepaskan ini hanya dapat terjadi jika kita memahami dan menerima pengampunan yang dari Kristus. Jadi poin yang pertama, panggilan untuk mengampuni. Kenapa panggilan? Karena pengampunan bukanlah pilihan, melainkan sebuah panggilan. Dalam ayat yang kita baca, yang tadi kita baca dan saya udah bacain ulang, dengan jelas dikatakan panggilan orang percaya adalah mengampuni satu sama lainnya. Kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 8 sampai 11, kalau kita perhatikan saudara-saudara, di sana kita akan menemukan kejelasan, apalagi di ayat 9, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, seni melepaskan ini adalah tentang apa saudara? Tentang membiarkan kasih Tuhan bekerja dalam hati kita. Untuk membebaskan kita dari kepahitan dan luka. Karena nggak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak pernah tidak terluka oleh karena orang lain. Pasti ada beberapa poin di dalam kehidupannya yang pernah mengalami luka atau sakit atau disakiti, dibohongin, dikhianati dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara, tanpa pengampunan kita hanya akan menghancurkan relasi kita dengan orang lain. Tapi bukan hanya itu aja, kita juga akan membiarkan hati kita dipenuhi oleh kepahitan. Kepahitan, rasa pahit yang diizinkan hanyalah saat kita minum kopi. Karena itu yang enak. Itu pahit yang enak saudara-saudara. Kalau pahit yang gak enak itu rasa pahit di dalam hati. Nah kata buang atau dalam ayat 8 yang, ayat 8 ada kata buanglah di sana ya. Buanglah semuanya ini marah, geram dan lain sebagainya. Itu adalah artinya apa? Disingkirkan. Yang disingkirkan adalah rasa marah, geram dan kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Dan kemudian di ayat alasannya apa? Karena di ayat 9 dan 10 adalah alasannya. Kita harusnya menanggalkan itu copotin, melepaskan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah atau sudah mengenakan, karena di ayat 10 dikatakan telah itu sudah, mengenakan itu memakai manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Kata baru itu selalu menarik perhatian kita. Dan membuat kita lebih semangat. Handphone baru, mobil baru, kabar baru, baju baru, makanan baru, pacar baru, dan lain sebagainya. Semua yang baru itu selalu membuat kita bersemangat. Kalau punya handphone baru, biasanya kita taruhnya pelan-pelan, nggak sembarangan, dan lain sebagainya. Nah tema dari ayat-ayat ini juga menuliskan manusia baru, dan sebagai manusia baru ada sebuah proses yang perlu dilakukan, yaitu diperbarui. Dan menjadi manusia baru, Bapak Ibu Saudara, artinya kita mengalami satu transformasi total oleh kasih karunia Allah, bukan karena kemampuan kita sendiri. Jadi kita itu nggak bisa memperbarui diri kita sendiri, karena hanya pembaruan atau proses pembaruan atau diperbarui hanya memungkinkan saat kita berada di dalam kasih karunia Allah dan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini bukan sekedar perubahan moral atau perilaku atau usaha kita, tetapi karya Roh Kudus yang memperbarui hati dan pikiran kita sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Karena kita terus diperbarui, terus-menerus itu terus-terusan saudara, untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi bukan sekedar oh dia udah berubah, bukan hanya sekedar situ saja. Dan perubahan itu pembaruan itu bukan karena usaha kita, bukan perubahan moral aja, tetapi karena ada kasih karunia Allah kepada Yesus Kristus, dan kita diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, pada saat kita membaca Kolose ini, dalam suratnya kepada umat Kristen di Kolose, Paulus itu menjelaskan suatu proses perbaikan yang agak mustahil dilakukan di tengah dunia seni. Jadi ini bukan perbaikan atau restorasi karya biasa aja, tetapi adalah sebuah pembaruan rohani oleh Allah yang hidup. Allah yang hidup, yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup yang baru di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh seseorang atau oleh karena keinginannya dirinya sendiri, tetapi hanya karena kasih karunia Allah dan kita diperbarui terus-menerus oleh karya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi manusia yang baru itu harus menanggalkan yang lama.
Sama seperti kita mau pakai sepatu baru. Apakah ketika saudara memakai sepatu baru, saudara mengenakan sepatu lama di dalamnya, kemudian sepatu baru di luarnya? Tentu saja tidak, bukan? Saudara akan menanggalkan, melepaskan sepatu yang lama, kemudian baru mengenakan sepatu yang baru. Kurang lebih logikanya seperti itu. Dan menjadi manusia baru, itu adalah anugerah Allah. Dan saat kita menjadi manusia baru, barulah kita bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Melepaskan bukan hanya dengan perkataan aku mau melepaskan, tetapi juga disertai dengan satu tindakan. Manusia baru bukan hanya sekedar perubahan perilaku atau perubahan moral, tapi juga pembebasan dari belenggu dosa melalui kuasa kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan Injil menyatakan, saudara-saudara, Injil mengajarkan kepada kita, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang dulu mati dalam dosa dihidupkan kembali untuk hidup yang baru di dalam Dia. Dan ini adalah sebuah kabar yang sangat indah. Ini adalah sebuah kabar yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti itu juga hal-hal yang ada dalam manusia lama kita, percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan lain sebagainya, kalau kita baca di Kolose 3 ayat yang sebelumnya, itu akan kita temukan bagaimana gaya hidupnya manusia lama. Dan itu bukan hanya dibuang tapi harus dimatikan sehingga kita tidak lagi tergoda untuk hal-hal yang seperti itu. Kita tidak lagi tergoda untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi ketika hati sudah dipenuhi dengan amarah, geram, benci, dusta, kata-kata yang kita keluarkan biasanya akan terus-menerus melukai hati orang lain. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Orang yang terluka hatinya akan menghakimi orang lain. Orang yang terluka akan memanfaatkan, memanipulasi orang lain. Orang yang terluka senang mengintimidasi, bahkan bisa menyakiti orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingetin lagi. Seni melepaskan atau melepaskan pengampunan. Kenapa harus melepaskan? Karena itu adalah panggilan kita sebagai manusia baru. Dan manusia baru ini adalah sebuah identitas yang dipertegas lagi dalam ayat 12-13 yang membuat kita menyadari bahwa pengampunan adalah sebuah identitas yang baru. Karena diperbarui adalah satu proses rohani oleh Allah yang hidup. Ini yang tadi harusnya, Dan artinya Bapak Ibu Saudara, kita tuh harus menyadari ini adalah sebuah identitas yang baru. Di ayat 12 dinyatakan, identitas ini kita dipertegas sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12 menyatakan seperti itu. Berarti manusia baru itu adalah kita disebut sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Menjadi manusia baru berarti kita meninggalkan identitas yang lama yang berpusat pada diri sendiri dan mengenakan satu identitas baru yang berpusat pada Kristus. Sehingga kita disebut orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menjadi manusia baru dalam perspektif atau sudut pandang Injil berarti kita hidup dalam satu realitas kebangkitan Kristus, bukan dengan kekuatan sendiri. Karena kalau dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu mengampuni. Kita tidak akan mampu melepaskan pengampunan atau memaafkan orang, apalagi orang yang sudah sangat melukai kita. Orang yang sudah sangat menyakiti kita. Tetapi oleh kasih karunia Allah melalui iman di dalam anaknya Yesus Kristus, kita diperbarui. Dan saat kita diperbarui, saat kita melihat hidup kita dalam perspektif atau sudut pandang Injil, kita mampu mengampuni karena kita melihat belas kasihan Allah kepada kita. Dan saat kita mengerti belas kasihan Allah kepada kita, kita mampu melepaskan pengampunan. Dan itu adalah hidup yang diperbarui oleh Roh Kudus, hidup yang dibebaskan dari dosa dan diarahkan untuk mencerminkan Kristus dalam segala hal, terutama dalam pembahasan kita kali ini adalah tentang pengampunan atau mengampuni. Kita mengampuni karena kita dipanggil untuk meneladani Kristus yang mengampuni kita dengan penuh kasih. Dan setiap pengampunan yang kita berikan itu adalah langkah untuk kita semakin serupa dengan Kristus, saudara-saudara. Kita gak bisa mengampuni dengan kekuatan sendiri. Kita gak bisa mengampuni hanya terlihat baik, hanya supaya kita terlihat menjadi orang yang sudah berubah. Tapi pengampunan itu berasal dari kekuatan yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan. Dan saat kita mengerti kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, kita mampu mengampuni. Pengampunan bukan hanya sekedar perintah, tapi pengampunan itu adalah sebuah hal yang sangat indah. Karena ketika kita mengampuni, kita
menyatakan kasih Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa syarat. Di dalam Injil kita mengerti, saudara-saudara, mengampuni bukanlah sekedar tindakan moral atau atas nama kemanusiaan aja, tetapi sebuah panggilan yang mencerminkan kasih dan anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan. Dan pengampunan dalam Injil bukanlah berdasarkan kelayakan orang yang telah bersalah pada kita. Karena kalau ngomong layak gak layak, kita ini tidak layak, saudara-saudara. Apa yang sudah kita lakukan itu sangat tidak termaafkan. Tetapi saat kita mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, berdasarkan kasih dan anugerah Allah yang lebih besar daripada dosa kita itu sendiri. Di kayu salib, Yesus menunjukkan pengampunannya tertinggi bagi kita yang paling tidak layak menerimanya. Kita ini adalah orang-orang berdosa, dan makin kita mengerti seberapa besar dosa kita, seberapa tidak termaafkannya dosa kita, semakin kita mengerti kenapa kita harus mengampuni. Dan ini adalah poin yang pertama, kita dipanggil untuk mengampuni. Yang kedua, dasar untuk mengampuni. Di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kunci untuk mengampuni terletak pada memahami pengampunan yang telah kita terima dari Kristus. Bagaimana Tuhan mengampuni kita? Apakah Tuhan mengampuni kita jika kita telah melakukan sesuatu? Enggak. Tuhan tidak mengampuni kita karena kita baik. Tuhan tidak mengampuni kita karena kita pintar. Tuhan tidak mengampuni kita karena kita melakukan sesuatu atau kebaikan karena sudah kasih persembahan atau apa. Enggak. Tuhan telah mengampuni kita tanpa syarat. Bahkan dia mati saat kita masih berdosa. Bukan pada saat kita sudah baik. Bukan pada saat kita sudah bertobat. Bukan pada saat kita sudah memberikan persembahan. Dan pengampunan dari Allah memberikan kita sebuah status yang baru yang tadi kita bahas. Sebagai manusia baru, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, status baru yang dimiliki orang percaya ini termasuk nantinya kalau kita baca ya dari ayat yang pertama, dibangkitkan dan duduk bersama Kristus di sebelah kanan Allah di sorga, memiliki kepastian akan keadaan kemudian masa depan mereka di ayat 4, menjadi ahli waris kerajaan Allah yang setara dengan semua orang Kristen lainnya ayat 11 dan lain sebagainya sampai di ayat 13 diampuni oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa kita berdasarkan kasih karunia Allah akan mendorong sebuah keharusan bagi hidup kita, yaitu apa? Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Dan ini yang menjadi dasar kenapa kita mengampuni. Status baru yang dimiliki orang percaya ini benar-benar harus membuat kita menyadari kenapa kita mengampuni. Dasarnya adalah karena kita sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni, orang yang sudah mengalami rasanya diampuni itu seperti apa, akan bisa mampu melepaskan pengampunan. Kalau kita nggak pernah mengerti rasanya diampuni seperti apa, rasanya dimaafkan itu seperti apa, kita nggak akan pernah bisa melepaskan pengampunan. Dan inilah yang menjadi dasar pengampunan itu, dasar mengapa kita harus mengampuni. Dan kalau saya mengutip apa yang Bapak Gembala sampaikan beberapa minggu lalu, dan ini sangat benar, seringkali kita lupa, makanya saya kutip supaya kita ingat lagi, alasan kita tidak bisa. Ini slide-nya bukan saya yang buat ya. Oke, serius. Alasan kita nggak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, bisa jadi karena apa? Karena kita, baca sama-sama aja deh yuk, 1, 2, 3. Karena kita tidak menyadari betapa besarnya harga pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi saudara, hari ini saudara dilihatin loh sama Bapak Gembala. Siapa di sini yang nggak pelupa? Ada nggak yang nggak pelupa? Kalau tadi saya bilang saya suka ingat, tapi yang saya ingat hal-hal lain. Tapi saya ada pelupa di satu hal. Saya sering lupa bawa handphone kalau lagi mau ke gereja. Ini kan hari Minggu ya. Di Indonesia jam 7. Ya biasanya udah mau berangkat ke gereja. Jadi biasanya saya sering banget diocehin sama adik saya. Gara-gara handphone tuh pagi-pagi kan saya cas. Saya taruh gitu kan. Saya ngapa-ngapain. Pas mau berangkat, kita udah buka pintu,
Udah turun ke bawah, ke basement ngambil mobil, sampai di mobil baru saya cari. Dia yang lagi nyetir, dia udah langsung bilang gini, kenapa? Handphone lu ketinggalan ya? Dia langsung kayak gitu, dia udah tahu. Dan itu berlangsung hampir tiap minggu. Dan hampir tiap minggu, sampai tiap kali mau buka pintu, kalau mau berangkat, saya langsung dibilang, Ci, handphonenya udah belum? Saya selalu digituin. Kenapa? Karena saya selalu lupa handphone. Padahal handphone itu tiap hari kita pegang, iya enggak? Kita pegang dan kita biasanya lebih nggak apa-apa ketinggalan dompet dan tas daripada kita ketinggalan handphone. Ya kan? Karena semuanya di handphone. Kita bisa nelpon orang, kita bisa belanja di sana dan lain sebagainya. Handphone yang tiap hari dipegang aja bisa lupa. Apalagi Injil. Itulah sebabnya kita perlu dengar Injil tiap hari. Kenapa kita dengar khotbah tiap minggu? Kenapa lagi nih khotbahnya tentang pengampunan? Ini kan udah biasa, ini kan hampir tiap minggu kita dengar. Ini kan hampir setiap kali tentang pengampunan selalu kita dengar. Kenapa? Karena kita sering lupa. Kenapa kita dengerin khotbah tiap minggu? Sama seperti kita makan. Ada yang ingat nggak? Minggu lalu saudara makan apa? Habis ibadah, jangan langsung jadi bengong terus mikirin habis ini makan apa ya. Tapi maksudnya adalah, saudara ingat gak sih minggu lalu makan apa ya? Saya juga udah lupa saya minggu lalu makan apa. Tapi intinya, nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Nanti jadi ini ngebayangin terus akhirnya saudara nggak ikutin lagi nih. Jadi intinya gini, walaupun kita udah lupa kita makan apa minggu lalu. Tapi makanan yang kita makan minggu lalu sampai hari ini membuat kita tetap sehat, tetap hidup ya kan. Demikian juga kita harus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil. Kenapa terus diulang? Karena kita mudah lupa. Dan kalau kita bisa melupakan tapi dengan kehadiran kita setiap minggu, kita mendengarkan Injil melalui khotbah setiap minggu, kita diingatkan lagi betapa besarnya harga pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan dengan diingatkan ini terus menerus setiap minggu, kita jadi sadar bahwa kita perlu dan kita harus mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Intinya saudara-saudara, kita mengampuni karena Kristus telah lebih dulu mengampuni kita. Ketika kita tidak pernah mengetahui dan memahami besarnya harga yang Tuhan bayar untuk memulihkan hubungannya dengan kita, kita juga tidak bisa memberikan pengampunan untuk memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Jikalau kita menyadari betapa besar harga yang sudah Yesus bayar lunas di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan dengan kita, kita akan punya keinginan dan dorongan untuk kekuatan untuk bisa memulihkan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah bersalah pada kita. Orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah melukai kita. Dan di dalam sebuah komunitas apapun, bahkan di dalam keluarga, gesekan itu tidak terelakkan saudara-saudara. Ungkapannya seperti ini, lidah itu pasti tergigit. Ya kan, karena lidah kan ada di dalam rongga mulut kan, lidah itu pasti tergigit, nggak mungkin keinjek. Dengan kata lain, kita paling sering akan mengalami gesekan dengan orang yang paling dekat dengan kita. Dan mungkin yang ada dalam benak saudara adalah seperti ini, pendeta mah kalau ngomong gampang banget, nggak pernah merasakan sih. Kalau saya cerita ntar kepanjangan saudara, Tapi saudara-saudara, mengampuni itu adalah salah satu proses yang saya proses lumayan lama dalam kehidupan saya. Mengampuni orang-orang yang terdekat yang saya nggak kira akan menyakiti, nggak kira akan melukai, itu sangat sukar. Tetapi satu penghiburan adalah ketika kita mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kita ini yang kita lakukan itu tidak termaafkan sama sekali saudara-saudara. Yang kita lakukan dosa kita tuh sangat besar. Yang kita lakukan itu sangat sangat fatal. Tetapi kasihnya itu terlalu besar, bahkan lebih besar daripada setiap dosa kita. Dan maka jika yang menyakiti kita, walaupun yang menyakiti kita adalah orang terdekat kita, entah itu sahabat, entah itu saudara, siblings, entah itu rekan pelayanan, entah itu keluarga, anak, orang tua, pendeta sekalipun, ya teman komsel dan lain sebagainya.
Bahkan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan terjadi. Ingatlah bahwa kita juga telah lebih dahulu diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan berharap agar orang lain tidak melakukan kesalahan kepada kita. Berharap, berekspektasi orang lain tidak menyakiti kita, itu bukanlah keinginan yang bijaksana, saudara-saudara. Yang penting bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana respon kita setelah itu terjadi. Karena kesalahan, perbedaan pendapat itu nggak akan bisa terhindarkan, dan kuncinya terletak pada apa? Pada bagaimana kita bersabar. Kita dipanggil untuk bersabar juga di ayat 13, tapi tadi sabarlah kamu terhadap seorang yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi kalau kita berharap atau ekspektasi dia nggak akan nyakitin saya, itu agak salah, saudara-saudara. Karena kuncinya itu kita harus bersabar dan mengampuni orang lain, enggak lagi meributkan hal-hal yang enggak esensial. Kita belajar untuk merengkuh perbedaan, belajar untuk merayakan kalau tidak ada ketidaksetujuan. Kita belajar merayakan kalau ada perbedaan pendapat. Kita belajar bahwa semuanya tuh enggak harus semua orang harus setuju sama kita. Karena mengampuni berarti siap menerima kesalahan orang lain. Mengampuni artinya kita juga telah dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan dan kita bisa mengampuni. Pengampunan diberikan pada saat orang lain melakukan kesalahan, enggak menunggu sampai orang itu minta maaf. Karena kadang-kala orangnya enggak minta maaf sama kita, tetapi kita perlu tetap mengampuni. Ingatlah bahwa kita mengampuni karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Karena di kayu salib dia membayar harga dosa yang kita tidak bisa bayar, sehingga kita bisa membebaskan orang lain dari hutang yang mereka miliki. Hutang itu luka, kesakitan yang telah mereka berikan kepada kita. Dan pengampunan bukanlah tentang apa yang mereka lakukan, tapi tentang apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Itu dasarnya. Dan dua hal ini, saudara-saudara, bersabar dan mengampuni bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, walaupun sulit tapi bukan mustahil. Bukan juga sebuah teori yang sangat rumit, tetapi ini adalah sebuah pengalaman kita bersama dengan Kristus. Seperti yang ditulis di ayat 13 yang dikatakan oleh Paulus di Kolose 3:13 itu, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi ini adalah apa? Pengalaman. Kita tahu Kristus sudah mengampuni kita, Tuhan telah mengampuni kita. Kita ingat lagi karyanya di kayu salib. Dan semakin besar kesadaran kita tentang dosa-dosa kita, semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah yang sangat besar yang menutupi dosa-dosa itu. Dan semakin besar kesadaran kita tentang anugerah Allah, semakin mudah juga bagi kita untuk menunjukkan kesabaran, untuk menunjukkan pengampunan kepada orang yang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Mungkin saudara merasa dan bertanya, gimana jika apa yang dia lakukan itu terlalu sakit bagi saya? Bagaimana jika yang dia lakukan itu terlalu melukai saya? Kata-katanya, dia memang tidak melukai secara fisik, tapi dia melukai hati saya. Bagaimana jika apa yang dia lakukan itu membuat saya sangat sakit dan luka itu sangat membekas? Bagaimana mungkin saya memaafkan dia yang telah begitu menyakiti saya dan melukai saya? Mungkin saudara berpikir seperti itu. Atau saudara mungkin berpikir, oke, dia nggak sakiti saya, tapi dia melukai keluarga saya, dan saya paling nggak bisa kalau ada yang menyakiti keluarga saya. Dan banyak lagi alasan, excuses lain yang bisa kita lontarkan tentang tidak mau mengampuni. Tetapi hari ini saudara-saudara, kita diingetin lagi, ketahuilah ini, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni apa yang tidak dapat dimaafkan. Karena Allah telah mengampuni apa yang tidak dapat dimaafkan yang telah kita lakukan. Pengampunan kita kepada orang lain adalah cerminan pengampunan Allah kepada kita. Sampai kita menyadari betapa tidak termaafkannya dosa kita, barulah kita memahami betapa besarnya anugerah Allah yang kita sudah terima. Dan kesediaan kita untuk mengampuni, bahkan setelah disakiti dan dilukai, adalah satu bukti nyata. Dunia mengajarkan pembalasan dendam. Dunia melihat pengampunan adalah sebuah hal yang bodoh. Tetapi Injil mengajarkan,
kasih dan pengampunan. Dan saat kita menunjukkan pengampunan, kita mengajarkan apa? Kasih Kristus kepada dunia yang gelap dan semakin rusak oleh dosa ini. Dunia kan makin hari makin rusak kan saudara-saudara. Dunia makin hari makin mengajarkan kalau dia menyakiti saya akan menyakiti lebih lagi. Kalau dia macam-macam sama saya akan menyakiti dia lebih lagi. Tapi hari ini kita diingat akan panggilan kita sebagai orang Kristen. Bahwa kesediaan kita untuk mengampuni, bahkan kita setelah disakiti begitu rupa, dilukai begitu rupa, itu adalah bukti nyata bahwa kita sudah menerima pengampunan dan anugerah Allah yang besar. Dan kita sedang mengajarkan, menunjukkan bahwa masih ada loh harapan di tengah dunia yang gelap dan penuh dan semakin rusak oleh dosa ini, masih ada loh pengharapan di dalam kasih Kristus. Dan pengampunan itu mungkin terjadi ketika kita mengakui secara terbuka bahwa kita terluka. Kita akui di hadapan Tuhan. Memang sangat sulit mungkin buat ngaku, bahkan di hadapan Tuhan sekalipun. Karena kita merasa kayak kalau ngaku atau mengungkapkan secara terbuka luka kita, apalagi kalau itu disebabkan oleh orang terdekat kita akan malu, sungkan dan lain sebagainya. Tapi ini penting saudara-saudara, dan itu penting buat kita mengalami kesembuhan, bukan secara fisik atau sembuh dari sakit, tapi terutama kesembuhan dari dosa-dosa kita. Pengampunan itu baru mungkin dan masuk akal ketika kita meletakkannya dalam sebuah bingkai yang kita sebut dengan kedaulatan Tuhan. Yaitu bahwa dia bisa memakai banyak peristiwa, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun, yang menyakitkan, yang melukai kita, bahkan yang paling buruk dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita sudah melihat kebaikan itu, dan kebaikan yang dimaksud adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus, seperti yang ayat yang kita baca tadi. Saat kita mengakui luka yang ada dalam hati kita, dan kita melihat dari sudut pandang kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan akan mendatangkan kebaikan, yaitu kita semakin diproses, kita semakin dibentuk karakter hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan melalui peristiwa-peristiwa ini kita mengingat lagi bahwa kita sudah menerima anugerah yang besar yang dibebaskan dari hukuman dosa. Sekarang ini kita diminta, kita dipanggil, dan kita punya dasar yang sangat kuat untuk menyalurkan pengampunan ini, untuk melepaskan pengampunan ini kepada orang yang melukai kita, sehingga di dunia yang merindukan kasih karunia, dunia yang merindukan pengharapan, pengampunan yang kita tunjukkan itu sebagai bukti nyata kasih karunia dan pengharapan bagi dunia yang sudah semakin rusak ini. Bukan khotbah yang mengubah hidup seseorang, saudara, tetapi kehidupan dari seorang Kristen yang menyatakan kasih karunia yang sudah dia terima dan dia salurkan kepada orang lainnya. Dan ini adalah sebuah pengharapan, kalau kita lihat ini adalah sebuah pengharapan yang sangat indah bagi dunia ini. Kasih karunia adalah sumber utama kekuatan kita, termasuk dalam hal mengampuni. Karena tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan mampu melepaskan pengampunan. Susah saudara-saudara, apalagi kayak yang tadi kita bilang bahwa yang melukai atau menyakiti adalah orang yang kita gak sangka-sangka, orang yang terdekat, orang yang kita sayang, yang kita kasihi. Tapi kita belajar tentang kasih Allah. Meskipun kita tidak layak, meskipun kita dosanya sangat tidak termaafkan, kesalahan dan pelanggaran kita begitu besar dan begitu buruk, keadaan kita begitu bobrok, tapi kasih Allah memeluk kita. Ia mengampuni kita tanpa syarat. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni kita tanpa syarat, kenapa kita harus kasih syarat untuk orang bisa kita ampuni? Kan seringnya saya bakal maafin dia kalau dia kasih saya begini. Jadi lebih baik mari kita berubah. Ketika kita belajar tentang kasih Allah bagi kita, hati kita pasti diubahkan dan kita tergerak untuk menaatinya dari dalam keluar. Dan pengampunan itu menunjukkan Injil kepada dunia. Dan dalam Injil kita belajar, saudara-saudara, pengampunan yang kita berikan adalah buah dari pengampunan yang sudah kita terima dalam Yesus. Jadi kalau saudara nyari-nyari apa ya buah dalam hidup saya, ini dia. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain yang sudah menyakiti dan sudah melukai kita, itu adalah buah dari pengampunan yang sudah kita terima dalam Yesus. Dan ini adalah sebuah kabar baik saudara-saudara. Karena di atas salib, Yesus itu menunjukkan sisi terburuk manusia, yaitu dosa, dan sisi terbaik Allah, yaitu kasih-Nya yang sangat besar. Dan penyaliban Yesus itu adalah tragedi terbesar dalam sejarah umat manusia, tapi juga berita terbaik
yang ada di dalam sejarah umat manusia. Kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan walaupun saat kita tidak melihatnya di dalam kehidupan kita. Saat kita mengingat pada karya salib Kristus. Bahwa dia tidak akan pernah gagal. Karena bahkan dalam tragedi terbesar umat manusia pun itu menjadi berita terindah dan terbaik bagi kita. Seharusnya kita yang menerima segala murka Allah, tetapi Yesus yang menggantikannya bagi kita. Kita adalah orang berdosa yang menerima anugerah pengampunan dari Allah. Apapun dosa yang dapat kita pikirkan, sesungguhnya keadaan kita jauh lebih buruk, jauh lebih bobrok, jauh lebih parah daripada yang kita bisa pikirkan. Dan diizinkan saya mengutip apa yang dikatakan, mungkin saudara sudah sering banget mendengar ini. Tapi izinkan saya mengutip sekali lagi apa yang dikatakan oleh Timothy Keller dalam mendefinisikan Injil. Dan ini memberkati saya secara pribadi yang membuat saya memahami betapa indahnya Injil itu. Dia menyatakan seperti ini, Injil adalah ini. Kita lebih berdosa, lebih cacat, kalau saya pakai kata-kata sendiri, kita tuh lebih parah. Lebih parah daripada apa yang bisa kita pikirkan. Saya ulang ya, kita lebih berdosa dan cacat dalam diri kita sendiri daripada apa yang pernah berani kita percayai, apa yang bisa kita percayai. Tapi di saat yang sama, ini adalah kebenarannya dan ini sangat indah. Kita lebih dikasihi, kita lebih diterima dalam Yesus Kristus daripada apa yang pernah kita berani harapkan. Dan ini sangat indah saudara-saudara. Karena apa yang bisa kita bayangkan, kita dosa apa yang bisa kita bayangkan tentang kita sendiri. Sesungguhnya keadaan kita tuh lebih parah daripada itu. Keadaan kita tuh lebih bobrok daripada itu. Keadaan kita tuh lebih kacau daripada itu. Tapi di saat yang bersamaan, kabar baiknya, kabar yang sangat indah, kabar yang sangat menghiburkan adalah kita lebih dikasihi, kita lebih diterima di dalam Yesus daripada apa yang berani kita pikirkan, daripada apa yang berani kita harapkan. Dan ini adalah satu dasar yang sangat indah, sangat kuat, sangat kokoh untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita. Melepaskan pengampunan bukan hal-hal yang mudah saudara-saudara. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa mengampuni adalah panggilan kita sebagai murid Kristus. Ingatlah bahwa kita telah menerima pengampunan yang tidak ternilai dari Tuhan melalui Kristus. Dan dengan pengampunan itu kita diberdayakan untuk mengampuni orang lain dan memulihkan relasi yang telah rusak. Dalam luka dan sakit yang kita alami karena perbuatan dan perkataan orang lain, kita mampu menyadari ada sebuah keindahan yang jauh lebih besar saat kita belajar berserah pada kedaulatan Tuhan, belajar mengampuni dalam kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sebagai penutup, dalam terang Injil, mengampuni adalah panggilan, anugerah, dan kesaksian tentang karya Kristus. Kita mengampuni karena telah terlebih dahulu diampuni, dan dalam pengampunan itulah kita mengalami kemerdekaan sejati dalam kasih-Nya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita memampukan kita untuk menjadi saluran kasih-Nya bagi orang lain dan memampukan kita untuk mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan Tuhan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Tuhan, Allah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami, yang ada dalam setiap diri kami, itu yang akan menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami semakin hari semakin mengerti dan terus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan sudah mengampuni kami, bagaimana dosa kami yang tidak termaafkan, yang tidak terampuni itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bagaimana kesalahan dan pelanggaran kami itu sudah beres, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bantu kami Tuhan, ingatkan kami Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan, karya Tuhan yang sangat besar dan mulia itu. Sehingga kami mengerti bahwa kami juga dipanggil untuk mengampuni. Dan kami mengerti dan mengingat dasar untuk kami mengampuni bukanlah supaya kami terlihat baik, tapi karena kami sudah diampuni di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kiranya setiap firman Tuhan ini boleh termeterai dalam hati setiap anak-anak-Mu, dan biar kiranya hidup kami tak pernah menyimpang daripada firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Saya kembalikan dan saya pada Kopendra.